Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan melalui video yang mana yang berjudul klasifikasi risiko gagal bayar menggunakan machine learning berbasis data keuangan. Nah, di sini beranggota kelompok yang pertama itu ada Bagas Nurandito, Muhammad Rizky Ramadhani, dan saya sendiri, Vidi Satria. Kemudian Rodatul Rizky, dan yang terakhir itu ada Firdaus Lea. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, latar belakang dari proyek kami ini yaitu resiko gagal bayar default atau merupakan salah satu permasalahan penting dalam sektor keuangan karena dapat menyebabkan kerugian bagi lembaga pemberi kredit. Nah, proses penilaian kelayakan kredit secara manual sering memerlukan waktu dan berpotensi kurang akurat ketika jumlah nasabah semakin banyak. Dengan memanfaatkan data historis nasabah seperti limit kredit, tagihan, dan riwayat pembayaran, risiko gagal bayar dapat dianalisis secara lebih objektif. Oleh karena itu, machine learning digunakan untuk membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi status default atau non-default, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan kredit menjadi lebih cepat dan tepat. Kemudian untuk deskripsi datasetnya yaitu dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan default of credit card clients dataset yang diperoleh dari platform Kaggle dan bersumber dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini berisi data historis pemegang kartu kredit sebanyak 30.000 data dengan beberapa atribut yang menggambarkan kondisi nasabah seperti limit kredit, informasi demografis dan atau jenis kelamin, pendidikan, status kepernikahan, usia, kemudian riwayat pembayaran, jumlah tagihan bulanan, serta jumlah pembayaran yang dilakukan. Variabel target pada dataset ini yaitu default payment next month yang menunjukkan status nasabah apakah mengalami gagal bayar atau tidak gagal bayar pada bulan berikutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu metodologi. Proyek ini dilakukan secara end-to-end, mulai dari pengumpulan dataset dari Kaggle, dilanjutkan dengan processing seperti pembersihan data, penanganan missing value, dan standarisasi fitur. Setelah itu, data dibagi menjadi data lebih dan data uji. Untuk melatih 3 model machine learning yaitu logistic regression, random forest, dan SVM. Performa model kemudian dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score, serta confusion metric untuk membandingkan hasil klasifikasi risiko gagal bayar. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baiklah. Sebelum kita menjalankan datasetnya, yang pertama di sini kita harus menginstal library. Kemudian kita harus mempunyai dataset juga yang sudah kita download dari Kaggle tersebut. Nah, di sini kita menghubungkan dulu untuk datasetnya dari Kaggle tersebut atau import library. Di sini ada library Pandas, kemudian untuk import, kemudian untuk ada juga dari Kaggle-nya. Nah, di sini kita akan ngetes atau menampilkan 5 data dari dataset yang sudah kita download dari Kaggle tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ada 5 data yang sudah ditampilkan pada codingan tersebut. Nah, di sini untuk ukuran datasetnya yaitu jumlah baris terdapat 30.000 dataset dan jumlah kolom terdapat 25 kolom.
Nah, di sini untuk informasi dataset pada dataset tersebut. Nah, di sini untuk tipenya, tipe datasetnya di sini masih ada yang berbentuk float. Nah, yang mana seharusnya pada tipe data ini akan kita ubah menjadi integer atau berbentuk numerik. Nah, di sini yaitu statistik deskriptif. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, kemudian di sini daftar kolom, yang mana terdapat ID, limit bal, education, marriage, dan lain sebagainya. Nah, untuk data processing akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NPM 22351057 akan menjelaskan yaitu data pre-processing. Yang di sini ketentuannya ada 4. Yang pertama data cleaning, yang kedua handling missing value, yang ketiga encoding, yang keempat normalisasi atau standarisasi. Yang pertama di sini kita bisa mengcopy data atau menjaga data asli. Kita ketikkan seperti ini, dan yang kedua data cleaningnya di sini menghapus kolom ID karena tidak terpengaruh pada prediksi, dan kita ketikkan if ID dan seterusnya ini. Selanjutnya yang pertama cek dan handling missing value. Di sini untuk mengecek jumlah missing value-nya. Missing value-nya terdapat limit bal, sex, education, marriage, age, dan selanjutnya. Lanjut, Tok. Yang keempat, menentukan fitur dan target. Di sini target variabelnya bisa kita lihat default payment next month-nya. Selanjutnya, encoding data jika ada data kategori. Nah, dataset ini berisi data numerik, namun beberapa kolom bersifat secara konsep. Selanjutnya, encoding dilakukan menggunakan label encoding. Yang keenam, normalisasi atau standarisasi data. Kita importkan. Dan yang ketujuh, verifikasi hasil pre-processing. Di sini ada ukuran data setelah pre-processing. Kita masukkan fitur X dan targetnya dengan labelkan Y. Dan data sudah siap untuk modeling. Di situ ada ukurannya juga. Lanjut. Baiklah, sekarang kita masuk ke training model machine learning. Di sini kita menggunakan 3 model. Yang pertama yaitu split data. Yang pertama kita harus membagi data yang berupa data training dan data testing. Di sini data trainingnya ada sebanyak 24.000 data, dan untuk data testingnya itu sebanyak 6.000 data. Masuk ke model yang pertama, di sini kita pakai model berupa logistic regression. Ini perintahnya. Lalu kita pakai model yang kedua yaitu berupa random forest, dan yang model ketiga yaitu support vector machine atau SVM. Ini merupakan perintah untuk konfirmasi model sudah dilatih yang akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya, ini untuk evaluasi dan perbandingan model. Kita yang pertama untuk import metrik evaluasi. Di sini untuk evaluasi logistic regression-nya, yang dimana akurasinya yaitu 80%, precision-nya 68, recall 0,23, event score-nya 35. Ini yang selanjutnya evaluasi untuk random forest, yang dimana akurasinya 81%. Lanjut untuk SVM yaitu dengan akurasi 81,6%. Ini untuk tabel perbandingan perform modelnya, yang dimana dari ketiga model tersebut SVM lebih unggul dibanding logistic regression dan random forest, yang dimana untuk akurasinya lebih tinggi, precision-nya di atas rata-rata, recall dan event score-nya bagus.
Selanjutnya untuk visualisasi confusion metricnya, di sini yang logistic regression bisa kita lihat dari 6.000 data testing tadi, untuk non-default di sini di prediksi modelnya non-default sebanyak 4.529 data. Untuk yang non-default di prediksi model tapi default ada 144 data. Lalu yang default di prediksi modelnya non-default itu ada 1.009 data. Dan untuk yang default dan di prediksi model default itu ada 318 data. Ini untuk yang random forest-nya. Bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya untuk confusion matrix pada SVM. Untuk non-default yaitu ada 4.448 data, di prediksi model non-default sebanyak itu. Maksud non-default dan prediksi ini yaitu non-default itu berarti nasabah yang sehat atau tidak gagal bayar. Sebanyak 4.448 data nasabah berhasil diprediksi oleh model. Selanjutnya untuk yang bahaya di sini yaitu yang nasabah yang non-default atau sehat, diprediksi modelnya default atau diprediksi gagal bayar sebanyak 225. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini kesimpulannya yaitu berdasarkan proses pelatihan dan evaluasi 3 model machine learning yaitu logistic regression, random forest, dan support vector machine atau SVM, diperoleh hasil bahwa random forest merupakan model terbaik dalam melakukan klasifikasi risiko gagal bayar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F1 score dan recall tertinggi, serta kemampuan mendeteksi kelas default paling baik dan true positive terbesar dan false negatif paling rendah dibandingkan model lainnya. Dengan demikian, random forest lebih efektif digunakan untuk membantu lembaga keuangan dalam mengidentifikasi nasabah berpotensi gagal bayar sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat kami jelaskan pada proyek UAS kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.